dan dapat menenteramkan hati kita dalam mengarungi samudra kehidupan. Acara yang keenam, tausiah, yang akan disampaikan oleh Ibu Ati. Waktu dan tempat kami persilakan. Saiki kok megoke dheke ngadeke ning ndi kok? Kok ngadeke ndi wong iki? Kekelone ora pada ketak. Otak rene di, otak rene di. Iki ayo. Halo. Otak rene di. Pun siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kerupuk kena udan, melempem kabeh. Si kata sing dereng jawab salam kula. Bu, ngapunten. Salam niku napa sih? Assalamu utawi keselamatan, alaikum iku tetep ing atase sira kabeh. Berarti salam niku kula ndongaaken jenengan. Terus jenengan ndongaaken kula. Warahmatullahi lan rahmate Gusti Allah, wa barakatuh lan barokah. Sinten sing semerep artine barokah? Barokah niku napa? Sinten sing semerep? Berkah. Barokah niku Bu, artine ziyadatul khair, tambahin kebagusan. Contone ngeten, kok enten tiang niku saya suwe, saya sugih, saya loman niku jenenge rezekine barokah. Lah kok enten tiang niku saya suwe, saya pinter niku jenenge ilmune manfaat, ilmune barokah. Jadi barokah niku artine tambahin kebagusan. Lah terus kok enten wong wedok niku saya suwe, saya lemu niku jenenge wong wedok kembrot barokah. Wong wedok kembrot. Kapunten sing rumoso kembrot pun tersinggung nggih. Sinten sing rumoso kembrot? Aku. Kita kan sama. Mboten napa-napa. Kembrot niku mboten napa-napa, adalah suatu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Jadi barokah niku artine tambahnya kebagusan. Niku artine barokah. Nggih pun, karena menjawab salam niku hukumnya apa sih? Wajib. Berarti salamnya kudu dijawab dengan kompak, semangat nggih. Ulangi sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten kan kompak. Mosok sing leren dikandani. Nggih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Ikraman wa ta'ziman wa mahabbah, segenap para alimul ulama, segenap para masyayikh, ustazah, dan juga kepada Ibu Ketua Majelis Al-Mubarak yaitu Ibu Maryam yang kami hormati, dan juga kepada segenap jajaran pengurus majelis yang kami hormati, dan tak lupa pula kepada ukhtiku tufilah calon bidadari surga ini, Lek Sito nopo boten. Mudah-mudahan nggih. Amin Allahumma. Amin. Kepada ibu-ibu semuanya, jamaah Majelis Al-Mubarak yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun itu semua tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada panjenengan semuanya.
yang insya Allah majelis kita ini penuh dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dengan perkumpulan kita ini, dan mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang dan bangga, bahkan tersenyum melihat panjenengan semua ini yang telah rela dan sudi untuk hadir ke majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka kita hadir ke majelis pada hari ini adalah dalam rangka memperingati milad majelis Al-Mubarak yang keberapa, Bu? Yang ke-11, ya. Masya Allah, ini adalah suatu momen yang sangat bahagia, momen yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena majelis kita ini sudah berdiri dan berjalan selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah luar biasa banget. Majelis ini pertama kali didirikan oleh beliau Ibunda Suparmi asal Turen, Malang, Jawa Timur. Bagi yang baru, yang belum tahu, jadi Majelis Al-Mubarak ini didirikan oleh Ibu Suparmi, beliau asal Turen, Malang. Dan Masya Allah, ini adalah kerja keras beliau yang pada awalnya itu katanya itu cuman 7 orang, cuman 7 orang. Kemudian semakin lama semakin berkembang dan sampai pernah mencapai 70, sampai ke 80 jamaahnya itu sampai 80. Masya Allah, Jadi kemudian sudah banyak yang pulang ke Indonesia. Kemudian sampai sekarang ini jamaahnya nggak ada separuhnya. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap istiqomah, yang penting kita tetap istiqomah. Nah, sebelum tausiah ini saya mulai, marilah ibu-ibu semuanya kita mendoakan pendiri majelis kita. Setuju? Kita mendoakan mudah-mudahan Ibunda Suparmi sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, sehat panjang umur yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah barokah, diberikan keturunan yang solih dan solihah, dan mudah-mudahan Ibunda Suparmi sekeluarga oleh Allah dilindungi dari segala mara bahaya dan diberikan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga ada susulan doa untuk, mari kita mendoakan buat ketua majelis kita, Ibu Maryam, yang telah terlahirnya cucu beliau kemarin, cucunya Ibu Maryam yang bernama Kania Kemilau Jingga. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Ananda Kamila ini, Kania ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan anak yang solihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi agama, dan mudah-mudahan suatu kelak dijadikan anak yang sukses fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kula tanglet, jenengan sadar napa mboten bahwa panjenengan ini adalah manusia pilihan Allah. Jenengan sadar napa mboten? Kenapa demikian? Iya, karena apa? Karena panjenengan mau hadir ke majelis ini. Karena apa? Tidak semua orang bisa hadir, Bu. Tidak semua orang bisa hadir ke majelis kalau bukan karena panjenengan digerakkan hati panjenengan oleh Allah. Kalau bukan karena panjenengan dipilih oleh Allah. Jadi panjenengan ini adalah manusia pilihan Allah. Alhamdulillah, ini adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan di dalam hadis, dikatakan man salaka yaltamisu thariqan fihi ilma, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi
panjenengan hadir ke majelis ini berarti panjenengan itu secara tidak sadar panjenengan itu sudah mendekatkan diri dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan dipilih Bu kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten mesti gak semua orang bisa hadir, libur mau hadir ke majelis. Nggih napa mboten? Nggih. Sehingga dikatakan fa inna ma yujaru fihi arba'atun. Di dalam majelis taklim itu ada 4 orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 4 orang tersebut yang mendapatkan pahala dari Allah? Yang pertama adalah al-muallimu, yaitu orang yang mengajar. Bu, wong sing mulang. Jenengan kok iso ngaji terus panjenengan hadir ten majelis terus panjenengan ngamalaken ilmune panjenengan wuruaken diajarkan kepada teman-temannya panjenengan, itu panjenengan mendapatkan pahala. Itulah jadi orang yang mengajar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti Mbak Maryam, Mbak Sum dan yang lainnya yang mengajarkan panjenengan Iqra, mengajarkan panjenengan Al-Qur'an, niku mendapatkan pahala. Kula nggih katut insyaallah. Nggih, mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan Allah ridha. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa orang yang mendapatkan pahala itu? Yang kedua adalah wal muta'allimu, yaitu orang yang belajar. Bu, jenengan dengan hadir ke majelis ini, jenengan dari rumah niku ditoto niate, jenengan niati Bu, pun salah niat nggih, dari rumah panjenengan sebelum melangkahkan kaki ke majelis jenengan niati, niat ingsun talabul ilmi billahi ta'ala, niat ingsun golek ilmu krana Allah taala, golek ridhone Gusti Allah taala. Begitu panjenengan melangkahkan kaki, panjenengan sudah ditulis oleh malaikat sebagai amal kebaikan, sebagai pahala. Berarti sing griyane paling jauh niku pahalane sing paling kathah nggih. Sinten sing paling waduh ning mriki? Tunmun. Nggih, Tunmun berarti Taipo, Tunmun, Maonsan, Yunlong. Wah niku waduh. Daerah-daerah niku berarti ganjarane lebih kathah timbang kula. Kula mek cedhek nggih. Berarti panjenengan pun gersulo, masih numpak MTR niku biayane kathah. Mboten usah gersulo karena oleh Allah pasti akan diganti oleh rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang mendapatkan pahala? Yang ketiga adalah wal mustami'u, yaitu orang yang mendengarkan. Wong sing ngrungokne. Jenengan niki lho, mek ngrungokne tok niki, jenengan pun angsal ganjaran. Penak endi kula kali jenengan? Jenengan mek ngrungokne, kula sik ngoceh. Nggih. Berarti penak jenengan pun angsal ganjaran. Jenengan modal datang ke majelis, jenengan duduk ngelimpruk sikile ditekuk, diluk sentak-sentuk mergo ngantuk, niku pun angsal ganjaran. Masya Allah nggih, luar biasa. Kemudian yang keempat yang mendapatkan pahala adalah wal muhibbulahu, yaitu orang yang cinta. Wong sing seneng nang majelis Bu, jenengan mek seneng tok nyenengi nang majelis-majelis niku, jenengan pun angsal ganjaran. Lah wong seneng tok eleh ganjaran, apa maneh nek gelem ngaji. Ngoten lho. Nah, itu tadi adalah pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mau hadir ke majelis ilmu, majelis zikir seperti kita ini, nggih. Nah, dari tadi kan yang diomongin pahala terus, nggih. Nah, seperti apa sih pahala orang yang mau hadir ke majelis itu? Bu, penasaran apa mboten? Seperti apa? Nanti insya Allah tuh kalau saya sudah menerangkan ini nanti, saya yakin jenengan itu akan lebih semangat datang ke majelis. Ini bukan saya yang bilang adalah Rasulullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, julusu kasa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin. Bu, jenengan hadir datang duduk ke majelis ilmu itu duduknya 1 jam, ya. Rasulullah bersabda duduknya 1 jam saja. Orang yang berada di majelis ilmu itu pahalanya itu melebihi, bahkan lebih baik
daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi duduk 1 jam tok pahalanya melebihi sholat sunnah 1000 rakaat. Kulo tanglet jenengan napa nate sholat sunnah 1000 rakaat dalam waktu semalam? Nate napa mboten? Mboten nate. Mboten nate. Padha aku yang malah belas ora tahu. Nggih. Sholat sunnah 1000 rakaat Bu, tapi itu malah melebihi, berarti jenengan lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal longgo sak jam. Lan jenengan nang majelis niki biasanya longgo pirang jam, berarti berlipat-lipat. Begitu murahnya Allah terhadap orang-orang yang mau hadir ke majelis. Kemudian masih ada lagi, bukan itu saja. Kata Rasulullah, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min iyadati alfi maridin. Duduknya 1 jam orang yang berada di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik, bukan sama nggih, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Loh, bayangno Bu, nyambangi wong loro 1000, ate butuhne waktu pirang wulan, butuhne waktu pirang tahun, gitu mboten? Boro-boro teh nyambangi wong loro 1000, tanggane teh mati mesti disambangi. Ngono mboten? Lah, niki panjenengan mek duduk 1 jam, pahalane melebihi dari menjenguk 1000 orang sakit. Padahal ngapunten, jenengan menjenguk 1 saja orang sakit, nggih. Contoh, misalnya jenengan niku isu-isu kok nyambangi wong loro, Bu. Niku dahsyate, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat itu memintakan ampun panjenengan. Jenengan dijaluk ning ngapura karo 70.000 malaikat itu ora mingkem-mingkem sampai awan. Lah lek panjenengan kok njenguk orang sakit niku waktu sore, ya malaikat iku ndongakne jenengan, njalukno sepuro jenengan ora mingkem-mingkem sampai waktu subuh, sampai waktu isuk. Ukurane 12 jam, nggih. Nanging menjenguk orang sakit itu udune dihibur pun diweden-wedeni. Contone ngeten, misalnya jenengan iki nyambangi wong loro. Asale wong loro ini mek sedengan, ambil jenengan disambangi. Sampeyan iki jane loro apa to Mbak Ayu? Alam bodek, sirah mumet, weteng kembung, awak gregesi wis 3 dina ora waras. Pun tak kok jawab ngeten Bu. Wah. Sampeyan kok iso duwe penyakit koyo ngene iki. Ranjene sampeyan yo kualat sapa ngono lho. Lah penyakit kaya gini sakjane ketok ya ora sepiro, Bu. Tapekne penyakitnya ora sepiro, Mbak Yu. Tapekne ya langsung tes. Lah aku kan nyambangi wong loro kok sampean iki 3 dina wonge mati. Lah ya malah mari disambangi jenengan mboten malah waras malah nemen iso-iso malah mati keweden. Nggih. Dibur, kudune dibur. Walas sabar yu, wong ki ana lorone ya, wong ki ana warasi ya ana lorone. Loro wis sampean iki wong biasa ora bahaya, masa iya ngono. Terus lha wong loro kok sampean iki wong disuntikne nang bidan 3 dina lho, waras kok iki. Masa iya ngono. Dadi iki sampean iki dihibur, lek menjenguk orang sakit kudune dihibur pun diweden-wedeni nggih. Nah, itu yang kedua, melebihi dari menjenguk 1000 orang sakit. Masih ada lagi. Kata Rasulullah, julusu kasa'adan fi majlisil ilmi khairun min ziyarati alfi syahidin. Kata Rasulullah, duduk 1 jam panjenengan di majelis ilmu itu pahalanya melebihi daripada ziarah 1000 orang mati syahid. Ora terima ziarah wali songo Bu, wali 1000. Bayangno, wali 1000 ganjarane kita hanya duduk di majelis 1 jam sudah melebihi pahalanya daripada ziarah ke 1000 orang mati syahid. Masya Allah itu luar biasa sekali, begitu murahnya Allah terhadap orang-orang yang mau hadir kados panjenengan niki. Murah sekali ngantuk-ngantuk mboten apa-apa, sing penting jenengan logo mboten ganggu kancane, mboten rame ki ambek, mboten apa-apa, keturun ora apa-apa, padha ae ganjarane. Nggih. Ngerti ora ngerti sing penting melok logo. Nah, itu kan pahalanya nggih. Pahalane wong sing gelem nang majelis ilmu. Nah, sedangkan Allah bukan hanya memberikan pahala saja, masih ada. Bahkan Allah memberikan keutamaan terhadap orang-orang yang mau hadir kados panjenengan niki. Apa keutamaannya?
Sehingga di dalam hadis Muslim dijelaskan majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, tidak ada seseorang yang berkumpul di suatu tempat di rumah Allah. Maksudnya rumah Allah itu majelis-majelis seperti ngeten iki sama nggih. Yatluna kitaballah, kemudian ia bertilawah Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian ia mempelajari isi Al-Qur'an tersebut, mempelajari kandungan Al-Qur'an tersebut, baik mempelajari tajwidnya, mempelajari bacaannya, makharijul hurufnya, illa kecuali akan diberikan 4 keutamaan yang diberikan oleh Allah lewat lisan Nabi yang tidak diberikan kepada selainnya. Apa saja 4 keutamaan tersebut? Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan jiwa terhadap orang-orang yang mau hadir ke majelis ilmu tersebut. Bu, jenengan kok hadir ten mriki, dari rumah niku panjenengan membawa rasa resah, gelisah, gundah gulana, galau, gabut dan lain sebagainya yang membuat hati panjenengan tidak nyaman, tidak tentrem, boten ayem. Tapi dengan asbab panjenengan hadir ke majelis ini, maka panjenengan akan merasa lebih tenang. Jenengan rasa akan kiambok. Jenengan merasa tenang napa mboten? Nek jenengan kumpul-kumpul ten mriki, tenang napa mboten? Tenang. Mboten napa niku mboten krasa, maksudnya mboten kilingan sedih-sedihe, ora kilingan utange, ora kilingan masalah-masalahe, nggih napa mboten? Guyon-guyon kali kancane. Nah, itu karena emang Allah memberikan ketenangan terhadap jiwa-jiwa orang yang mau hadir kados panjenengan ngaten iki. Nggih. Jadi yang pertama tadi adalah Allah memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Nah, bukan hanya itu saja. Yang kedua adalah wa ghasyyathumur rahmah. Bu, jenengan niku hadir ngeten iki oleh Allah dinaungi rahmah, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masih ada yang ketiga ya. Yang ketiga adalah orang yang hadir ke majelis ilmu itu ya, wa khaffathumul malaikah, akan dikerumuni oleh para malaikat. Bu, jenengan iki lho dikerumuni oleh para malaikat. Saking kula panjenengan boten ketinggal nggih. Kula panjenengan enggak melihat, sehingga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innalillahi ta'ala malaikatan yatufuna yaltamisu fit turuqi ala ahli dzikri. Ya, jadi Rasulullah itu bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai malaikat-malaikat yang kerjanya itu mondar-mandir, Bu. Jadi ono malaikat itu sing kerjane mek mondar-mandir. Ning donya iki mondar-mandir. Apa kerjaannya? Yaitu mencari orang-orang yang berkumpul, wong sing kumpul-kumpul sing berzikir, mencari majelis-majelis zikir, mencari majelis-majelis ilmu. Ya. Faida wajatu qauman yadhkurunallah, ketika malaikat itu menemukan orang-orang yang berkumpul seperti kita ini, kemudian malaikat itu fanadau, mereka memanggil teman-temannya. Gimana memanggilnya? Halumu ila hajatikum, halumu. Cari malaikat iki celuk nih kene kancane, halumu niku cara bahasa keren niku come here, coming, nggih. Cara bahasa Hongkongnya napa? Kole nggih. Kole. Jare malaikat itu nyelok nih kanca-kancane, Bu. Terus malaikat itu kumpul kabeh. Setelah malaikat tersebut halumu ila hajatikum, mari kemari menuju hajatmu. Hajate malaikat kan goleki wong dikir-dikir nggih. Perkumpulan, majelis zikir, majelis ilmu. Setelah bertemu, para malaikat tersebut membentangkan sayapnya sampai ke langit dunia, menaungi orang-orang, menaungi panjenengan ngeten iki. Sampai majelis tersebut selesai, Bu. Saking kula panjenengan boten ketinggal, nggih. Tapi kita percaya, kita mengimani apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai majelis tersebut selesai. Kemudian setelah majelis tersebut selesai, malaikat itu naik ke langit dan ditanya oleh Allah. Sebenarnya Allah Maha mengetahui, tapi Allah niku bertanya kepada malaikat, "Ma yaqulu ibadi?" Hei malaikat, apa yang dilakukan hamba-hambaku? Wong-wong di majelis al-mubarak iku lha opo ae malaikat? Kumpul-kumpul iku lha opo? Sing jarene malaikat, yaquluna yusabbihuna
wa tukabbiruna wa yahmaduna wa yumajjiduna. Yusabbihuna, mereka bertasbih kepadamu ya Rabb. Wa tukabbiruna, mereka bertakbir kepadamu. Wa nahmaduna, mereka memuji-mujimu. Wa yumajjiduna, mereka memuliakanmu, mengagung-agungkanmu, kata malaikat. Kemudian Allah bertanya, hal ra'auni, apakah mereka melihatku malaikat? Malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka, tidak, mereka tidak melihatmu ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi pada malaikat, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Kemudian malaikat menjawab, kalau seandainya mereka melihatmu ya Rabb, maka mereka akan bersungguh-sungguh dalam bertasbih kepadamu, bersungguh-sungguh dalam berzikir kepadamu, beribadah kepadamu. Maka Allah menjawab, Allah kemudian, saksikan wahai para malaikat, aku ampuni semua orang-orang yang berada di majelis tersebut. Masya Allah, Allah ampuni dosa-dosa panjenengan sebelum panjenengan meninggalkan majelis ini. Itu kata Allah. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, ini ada satu saja, ada satu orang ya Allah. Satu orang tersebut bukan termasuk dari jamaah majelis Al-Mubarak. Wong iku longgo, tapi wong iku ora ono tujuan sing melok ngaji. Tujuannya lain, maksudnya seperti jualan apa-apa. Wong iku dodolan saking ngenteni, dodolane cekne payu, dadi melok jagong nang majelis tersebut. Terus malaikat bertanya, bagaimana dengan satu orang ini, padahal orang ini tidak ikut mengaji ya Rob. Tapi apa kata Allah? Aku ampuni dosa orang tersebut, karena orang itu ikut duduk melok nimbrung, melok logong nimbrung, tak orang tujuan ngaji. Ambek Allah itu diampuni dosa-dosa nih. Kata Allah, karena orang itu duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Kata Allah, karena orang itu duduk berada di majelis yang tidak akan pernah merugi. Jadi majelis kita ini, kata Allah, adalah majelis yang gak pernah rugi, Bu. Jadi panjenengan hadir ten mriki boten rugi. Jenengan mengeluarkan uang panjenengan, tenaga panjenengan, semuanya boten rugi. Nggih. Pahalanya luar biasa sekali. Sungguh Allah itu murah sekali terhadap orang-orang yang mau hadir ke majelis-majelis zikir, majelis ilmu seperti kita ini. Nggih. Begitu murahnya, begitu dahsyatnya majelis ilmu, majelis zikir, sehingga Rasulullah menyebutnya dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Rasulullah SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika lewat kalian di taman-taman surga, maka singgahlah, mampiro, melon nimbrung, melon jagong. Lek ketemu karo majelis-majelis ngeten iki, kata Rasulullah disuruh untuk ikut nimbrung, ikut duduk. Kata Rasulullah. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang waktu di dunia, waktu masih berada di dunia, suka, gemar, selalu ikut seneng duduk di taman-taman surga seperti ini. Jadi majelis ini disebutnya dengan taman-taman surga. Jadi barang siapa yang waktu di dunia suka duduk di taman surga, maka kelak di akhirat akan berada di taman surga yang sesungguhnya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Jadi majelis kita ini disebutnya dengan taman-taman surga. Nah, itu tadi adalah pahala dan juga keutamaan bagi orang-orang yang mau hadir ke majelis. Akan tetapi kita itu kan hidup dalam berorganisasi, ge. Seperti ini kan berorganisasi, Bu, ge. Nah, seperti ini kita itu bukan hanya mengaji, bukan hanya pinter ngaji, orang pinter ngaji, tapi kita harus juga pintar menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti teman-teman kita, jamaah yang lain, dijogo lisane. Nggih, kata Kanjeng Nabi, tirose Kanjeng Nabi itu adalah seorang muslim yang sejati itu adalah seorang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi wong muslim sing api iku ya wong sing selamat teko ndek lisan karo tangane. Pada zaman Kanjeng Nabi dulu, Bu, ada seorang perempuan, ya, ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan yang ahli ibadah, dia ahli ibadah, rajin sholat,
poso, sholat sunnah, sembarang dilakoni, sunah-sunah tahajud, sembarang wis intine ahli ibadah nggih. Akan tetapi perempuan tersebut lidahnya suka menyakiti hati orang lain, suka menyakiti hati tetangganya, nyender-nyender tanggane, ngadu domba, ngomongin nyelekitno. Tapi itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan orang tersebut, perempuan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia finnar, dia di neraka, percuma ibadahnya karena dia suka menyakiti hati orang lain. Jadi kita dalam hidup berorganisasi seperti ini harus pandai menjaga lisan, sehingga dikatakan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati lorong-lorong di satu rumah, di antara lorong-lorong di bagian rumah antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah itu dihadang oleh orang Badui. Dihadangnya apa Bu? Dicegat, dicegat kali orang Badui. Kemudian orang Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni ya Rasul, ceritakan kepadaku, kabarkan kepadaku wahai Rasul, apa yang membuat aku dijauhkan dari api neraka dan apa yang membuat aku didekatkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Salah satu jawaban dari Rasulullah adalah watasila rahimah, jagalah silaturahim, kata Rasulullah. Silaturahmi Bu, silaturahmi adalah satu hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan umur kita dipanjangkan. Silaturahmi adalah suatu hal yang memperlancarkan rizki kita. Silaturahim dalam arti bukan hanya main dari satu rumah ke rumah yang lain, main dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan hanya itu saja, tapi silaturahim adalah menjaga kerukunan antara satu dengan yang lain. Apalagi kita hidup dalam berorganisasi seperti ini, kita itu bagikan satu bangunan rumah Bu. Jika bangunan rumah tersebut sudah ada pondasi, kemudian dipasangnya dengan adanya tiang. Setelah adanya tiang, kemudian ditaruhnya di samping kanan dan kirinya penyangga, kemudian ditaruhnya di atasnya atap dan lain sebagainya. Satu bangunan tidak akan menjadi bangunan rumah kalau antara satu dengan yang lain tidak saling mengokohkan. Seperti kita dalam hidup berorganisasi seperti ini, kalau memang ada perselisihan, ada kesalahpahaman, ada salah di dalam penataannya, itu sudah wajar. Yang terpenting adalah perbaikan, bukan saling menyalahkan. Karena apa? Karena tidak ada manusia di alam dunia ini yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, melainkan hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Artinya apa? Seburuk-buruknya manusia pasti ada nilai kebaikannya, sejelek-jeleknya manusia pasti seburuk-buruknya manusia pasti ada nilai kebaikannya, sebaik-baik manusia pasti ada celahnya. Yang terpenting adalah manusia hidup di alam dunia ini bukan siapa yang paling baik, melainkan siapa yang mau berubah menjadi lebih baik. Ya, demikian itu tadi adalah tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat saya sendiri, buat saya pribadi. Saya sendiri juga bukan alim, bukan orang yang pintar, Saya sendiri juga mau minta maaf kepada panjenengan semuanya, ibu-ibu yang selama ini, misalnya saya ngajar panjenengan niku kok kula niku napa menyinggung perasaane panjenengan, niku kula minta maaf nggak ada sedikit pun saya untuk menyakiti panjenengan, karena saya paling takut Bu, paling takut menyakiti hati orang lain, Saya itu insya Allah saya berusaha menjaga lisan saya untuk jangan sampai menyakiti, walaupun posisi saya di sini saya mengajar terus mentang-mentang panjenengan yang saya ajar salah terus kula setak-setak mboten, kula ngapunten sing kathah apabila saya punya salah, Nah, itu tadi dari pertama saya tausiah tadi sampai sekarang, kalau menyinggung perasaan panjenengan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Turun ngapunten kula, sepuntene
Nggih pun. Saya akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ati kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menenteramkan hati kita dan mengarungi samudera kehidupan. Selesai.